Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Kami akan membaca berita Jumat pada pagi hari ini. Yang pertama, kami atas nama Majelis Jumat Gereja Agape dan petugas pelayanan hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring. 2. Jadwal pelayanan dapat dilihat pada lembaran berita jemaat yang sudah dibagikan di WA Group Jemaat. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan kepada warga Jumat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga sehat, panjang umur dan selalu dalam berkat Tuhan. Jadwal kunjungan doa ulang tahun dapat dilihat pada berita Jumat. Berita kunjungan tidak ada perubahan sesuai dengan berita di lembaran berita jemaat. Kalau ada perbedaan angka dalam penulisan di berita jemaat supaya diinformasikan ke bidang perbendaharaan. Demikian berita jemaat ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini, jemaat kami ajak menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 dan 2. Pada bait yang kedua, hadirin jemaat dimohon berdiri. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Baik jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita dalam potom dan salam.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 306, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Hung kare gawi am. Huang kare gawi ai, ingat Tuhan Yesus, mangat huang iwe, ikau tahu malalus laku sana ikau misikyo dile blaku doa mangat Tuhan awiro magah buah-buah ikau huang jalan ai sampai ikau sanang dan paabas ate ai buka ikau manang. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Tuhan dan sesama kami. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mereka yang sakit, anak yatim piatu, mereka yang menderita dan sangat kekurangan. Bahkan untuk mencapai keinginan hati, kami sering berbuat sesuka hati kami, sehingga orang lain dirugikan. Ketika kami berkuasa, kami kadang-kadang dengan bangga mengandalkan kekuasaan kami. Dalam keadaan tertentu, kami ingin mempertahankan kekuasaan kami dengan mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Atas semua kesalahan itu, kami mengaku dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan dan mohon agar Tuhan membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab, mari kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari.
Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti yang terdapat dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sambut petunjuk hidup baru tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuliance STH. Baik, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, sesuai dengan perubahan yang telah disampaikan oleh Majelis Sinode, yang diambil dari Galatia, pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun sebelumnya,
Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Karena kemurahan Tuhan juga, kami ditetapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, baik melewati jemaat-Mu, pun juga hamba-Mu yang mewartakan firman ini. Nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu ya Allah bagi kami semua. Ampunilah segala dosa kami. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Bahkan menjadi pelaku firman-Mu karena kuasa Roh Kudus. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Saya akan membacakan Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Selasa ini, seluruh masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam peringatan itu, membawa kita dalam sebuah perenungan bahwa kemerdekaan yang kita miliki, yang kita dapatkan, bukan datang atau didapati dengan begitu saja, namun dengan pengorbanan yang begitu mahal, dengan jiwa raga, harta, kekayaan. Bahkan juga ada banyak orang yang kehilangan keluarganya untuk sebuah kemerdekaan. Oleh karena itu, maka kita harus menjunjung tinggi, menghargai, menghormati pengorbanan itu dengan memelihara, mengisi kemerdekaan itu dengan sesungguhnya. Karena dasarnya tidak seorang pun yang mau negara untuk dijajah, untuk dikuasai oleh orang-orang lain. Kita melihat mungkin masih ada negara yang sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitupun kita sebagai umat Tuhan, sebelum kita dimerdekakan, ditebus dari penjajahan dosa oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
kita masih hidup dalam kuasa dosa. Kita terkungkung, kita terbelenggu oleh kuasa dosa. Kemerdekaan Kristus adalah kemerdekaan di mana kita dibebaskan dari segala kuasa dosa. Dan hal itu juga tidak mudah. Tidak begitu saja didapatkan dalam kehidupan orang yang percaya. Tetapi sebenarnya oleh pengorbanan Kristus, di mana pengorbanan Kristus dengan harga yang begitu mahal, dengan mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari penjajahan kuasa dosa. Karena itu kita pahami benar apa yang dikatakan dalam nas ini. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini juga menuntut kita untuk melihat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena itu kita jangan hidup dalam perhambaan dosa, tetapi kita harus berdiri teguh dalam kemerdekaan Kristen yang dikatakan oleh Galatia pasal 5 ayat 13 tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, karena itu kita doakan bangsa ini. Bangsa kita Indonesia ini dengan kemerdekaan yang kita terima sudah 76 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang singkat. Kita hidup dalam sebuah kemerdekaan. Karena itu dalam sebuah kemerdekaan supaya jangan ada permusuhan, persengketaan, kebencian, antar suku, antar golongan, antar agama. Tetapi biarlah dengan akal budi, supaya kita saling menghormati, saling mengasihi, dan kita boleh menyadari bahwa bangsa kita ini adalah masyarakat yang majemuk. Diberi hak, kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ikut bertanggung jawab membangun masyarakat sesuai dengan keberadaan kita. Tanggung jawab kita. Kita laksanakan tugas tanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing sambil hidup dalam mengasihi. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemerdekaan Kristen hendaknya diekspresikan secara benar. Iman kepada Kristen menjadi tolok ukur yang diaksikan dalam tindakan pelayanan yang timbul oleh kasih. Kemerdekaan Kristen adalah anugerah Allah
agar manusia tidak lagi terombang-ambing atau terdorong untuk hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kemerdekaan Kristen adalah arena untuk menerapkan hukum kasih seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-14 sampai 15. Sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, waspadalah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Akhirnya di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling menghargai. Kemudian dalam kehidupan kita sekarang ini, membawa kita dalam suatu perenungan. Mungkin kita tidak lagi dijajah atau tidak lagi berperang dengan mengangkat alat-alat senjata. Tetapi sekarang kita berperang melawan COVID-19 atau pandemi yang sekarang membuat orang merasa ketakutan, membuat orang merasa gelisah, di mana ada banyak orang yang terpapar. Bahkan ada banyak orang yang meninggal. Sudah barang tentu hal itu mendatangkan duka, mendatangkan kegelisahan, mendatangkan ketakutan. Kita ingin hidup dalam sebuah kedamaian, dalam sebuah kenyamanan. Kini saatnya juga kita mematuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Misalnya, dengan menjalankan kehidupan secara prokes atau melakukan protokol kesehatan, dan juga gereja-gereja kita sekarang ini semuanya beribadah secara online. Itu semua juga adalah suatu ketaatan dan kesetiaan supaya cepat terbebas, dimerdekakan dari COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih, saling memperhatikan apa yang telah dilakukan dengan saudara-saudara kita yang terpapar dan lain sebagainya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merindukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam keberadaan hidup ini, dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, biarlah kita memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur ketika kami boleh dimerdekakan
dari segala kuasa dosa dan kejahatan dalam kehidupan dunia ini. Kami boleh hidup aman dan sentosa dalam kasih Tuhan. Namun kami pun menyadari bahwa kami masih hidup di dalam dunia yang telah dirusak oleh dosa. Ada banyak perkara yang akan kami hadapi dalam keberadaan hidup ini. Tetapi biarlah kami tetap bertekun dan setia dan saling mengasihi di dalamnya. Karena itu Bapa dalam surga kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang kami tidak tahu persis keberadaan kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap orang tua dalam keluarga. Engkau memberkati rumah tangga kami. Engkau memberkati anak-anak kami, dari yang balita sampai yang dewasa, yang mereka berjuang dalam pendidikan mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Oh Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih juga bagi saudara-saudara kami yang bersukacita dalam minggu ini, ketika mereka mengalami pertambahan usia. Ketika mereka mengalami pertambahan usia pernikahan. Biarlah mereka boleh mengucap syukur atas semuanya itu. Itu semua adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga kami serahkan saudara-saudara kami. Ketika mereka dalam kondisi fisik yang tidak sehat, baik karena penyakit mereka yang mereka alami, pun juga ketika mereka terpapar oleh COVID-19 ini. Ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Allah, berilah pertolongan dan kasih kepada mereka. Kuatkanlah dan sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Oh Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, demikian juga kami serahkan ketika saudara-saudara kami dalam pergumulan berat, kesusahan, terlebih imbas dari pandemi atau COVID-19 ini. Biarlah kami tetap diberi keteguhan hati, keteguhan iman, kesabaran, dan mampu mengolah segala pikiran tindakan kami yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami pun berdoa bagi jemaat kami, khususnya jemaat Agape, yang pada saat ini mulai kembali dalam pengerjaan pembangunan kantor jemaat Nazaret, jemaat Agape ini. Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami harapkan yang terbaik. Karena itu kami memohon Tuhan memberkati segala rencana ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan pembangunan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, jikalau pada hari Selasa nanti negara Republik Indonesia ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Biarlah Bapa dalam surga, kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka tetap arif dan bijaksana dalam kondisi kehidupan yang serba susah pada saat ini, supaya bisa mengayomi masyarakat menuju kepada kedamaian, kesentosaan, dan kemakmuran. Demikian juga kami sebagai masyarakat, sadarilah kami bahwa kami hidup di tengah masyarakat yang majemuk, untuk saling menghormati, saling mengasihi, dan memperhatikan segala kondisi keadaan yang dialami oleh masyarakat ini. Karena sesungguhnya seluruh keberadaan hidup ini Bapa, kami hanya pasrahkan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan, tetapi tidak jemu-jemunya kami berharap, kami meminta melalui segala penyembahan dan pujian kami.
kami serahkan hidup ini hanya dalam pengasihan-Mu seraya berdoa, seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Pengantar persembahan, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta dan hasil tanah-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan segala pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama dan bait yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi
bagi Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita, arahkanlah kehidupan kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, kita memuji kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 336, baitnya yang pertama hingga bait yang keempat, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu